Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran cerita apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Nah, pada malam hari ini saya nggak sendirian teman-teman. Jadi saya berdua bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Jadi ini video yang teman-teman request, yang teman-teman minta, karena saya udah lumayan lama ya nggak mengupload atau bikin konten misteri lagi. Ini sangat spesial karena bintang tamu saya malam hari ini atau narasumber saya malam hari ini cukup terkenal di dunia permisterian kita. Mari kita sambut Mas Ronan Handoyo. Nah, ini dia yang kemarin saya bilang ya teman-teman. Jadi di video perdana saya akan mendatangkan narasumber yang spesial. Jadi beliau inilah orangnya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Apa kabar juga? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya nggak ketemu ya? Iya, ini kita ganti suasana ya. Ganti suasana karena memang niatnya saya itu udah pengen vakum gitu ya, maksudnya udah nggak pengen konten misteri. Tapi nih teman-teman saya nih Mas yang luar biasa nge-DM saya, neror, ayo dong Kak Rahayu bikin konten lagi. Terima kasih banyak loh buat teman-teman semuanya yang udah kasih saya support lagi, yang udah kasih saya apa sih kayak energi baru, semangat baru gitu Mas. Kayak ngasih effortnya. Iya gitu betul ya? Jadi akhirnya saya mengundang Mas Ronan karena saya ada satu cerita nih teman-teman yang menurut saya tuh kayak masih pengen diceritain di channel saya. Dan sebenarnya ini juga cerita udah pernah diceritakan juga ya Mas ya di channel lain ya. Tapi lumayan lama ya. Udah hampir ya ada 2-3 tahunan mungkin kali ya. Tuh, teman-teman juga pasti mungkin ya dari sebagian subscriber saya mungkin juga belum tahu ceritanya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa ditonton videonya, jangan di skip ya guys, karena ini ceritanya kalau menurut aku sangat-sangat menarik. Dan pengalaman ini pengalaman dari mbahnya Mas Ronan. Iya, dari mbah juga dari saya, almarhum bapak, kakak juga. Pokoknya ini panjang dari umur 6 tahun sampai saya mau kerja. Wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya mari kita simak cerita dari Mas Ronan Handoyo. Silakan Mas. Ini kisahnya apa ya, kalau boleh dibilang dari umur 6-7 tahun sampai saya mau kerja tuh berarti dari saya kerja sekitar umur 20-21 tahun ya. Berarti sekitar 14 tahunan lebih gitu ya. Iya. Awalnya ini yang membuat saya makin terasah. Di rumah itu, di rumah mbah, saya tinggal di Setiabudi, Jakarta Selatan. Halo orang Setiabudi, orang Jakarta Selatan. Mbah saya itu almarhum. Ini adalah Mbah Putri ya. Mbah Putri ya, Mbah perempuan. Putri, Mbah Putri. Jadi kita nyebut Mbah Putri, Mbah yang kakung semua mbah gitu ya. Mbah Putri saya seorang pedagang nasi. Yang terkenal, bukan terkenal sih, maksudnya sudah lama di Jakarta Selatan, di daerah Setiabudi. Jadi mbah ini punya kebiasaan siapapun yang kesiangan di rumah, bangun kesiangan di rumah, pasti dikunciin gitu loh. Kan rumah 2 lantai nih, dikunciin. Kebetulan di rumah yang paling kecil tuh saya waktu itu. Belum ada adik ya, belum ada adik, masih ada kakak yang pertama, abang yang kedua, sama abang yang ketiga. Ibu. Ada ibu. Ada ibu yang bantu mbah untuk mengolah makanan, bikin bumbu dan segala macamnya. Ada juga sih asisten, kalau kita bilang ART gitu ya, asisten rumah tangga yang membantu mbah gitu kan. Jadi kebiasaan di rumah mbah ini adalah karena dia pedagang nasi, otomatis ngolahnya tuh dari sore dong, kemarin sore sampai malam.
jam 3 pagi sudah harus bangun semua. Termasuk nih yang paling kecil harus bangun. Kan jadi rumah itu 2 lantai kan. Kakak, ibu di atas semua. Kalau saya tidur di bawah. Ya umur berapa? 6-7 tahun saya masih ngompol kan. Makanya nggak boleh tidur di atas gitu. Lele bangun, bahasa Jawa gitu kan. Lele, bangun. Ayo bangun. Ya, aku akan tidur di ubin pakai kasur biasa gitu kan. Jadi ngalangin jalan. Bangun. Bukannya bangun, pindah kemana? Pindah ke kasur. Pindah ke bangku gitu kan. Iki foto satu males justru bangun bantuin mbahnya, bukannya bangun. Sebab kalau saya udah bangun, saya harus ngapain? 3:30 tuh harus ke pasar. Oh. Ngambil sisa-sisa sayuran yang harus diolah. Kayak daun singkong, terus ada bawang, ada kelapa, segala macamnya gitu kan. Udah tuh. Coba bayangin, anak umur 6-7 tahun, setengah jam 3 atau setengah 4 pagi udah harus di pasar. Sendiri? Berdua sama mbah. Oh, mbah. Mbah yang ke tukang sayurannya, aku yang nenteng-nenteng gitu kan. Tapi karena waktu itu lagi males-malesnya, males mbah nggak mau gitu kan. Ya wes, nanti kalau ini nggak mbah kasih uang jajan. Tahun berapa tuh lupa, tahun 87, 88, sekitar 87, 88, 89 lah. Ya kan? Waktu itu kalau bangun, pulang dari pasar, dikasih uang berapa? 500 sampai 1.000 perak. Banyak dong itu, Mas. Hitungannya banyak. Iya. Beli permen masih bisa dapat 10. Ya kan? Udah, akunya nggak bangun, kata Mbah, yowes, Mbah berangkat ke pasar sendirian. Udah, pas udah berangkat ke pasar sendirian, ketiduran. Kakak sekolah, ibu bantuin Mbah ke warung, ART juga sama ikut Mbah ke warung, abang saya yang nomor 2 sekolah, yang nomor 3 main. Dia kalau udah main udah, paling pulang siang atau pas sekolah aja gitu kan. Bangun tidur, jam 7, dikunci semua pintu, atas dan bawah. Coba sendirian berarti? Sendirian, jendela ditutup semuanya. Sendirian, tapi ya namanya udah biasa gitu kan. Tidur di sofa kan, kebangun, lapar nih, udah ada makanan, ya udah tinggal makan aja. Dulu tuh pasti ingat kalau anak-anak zaman dulu ada namanya TPI. TPI itu ada film Komo. Si Komo itu kan nama saya gitu. Jadi ya saya TV masih hitam putih. Ya dulu banget kan. Iya. TV masih hitam putih tahun 89 sekian lah. Mau 90-an mungkin. Jadi posisi sama kayak gini nih Mbak nih. Posisi sama menghadap begini. Saya udah makan, nonton TV, jendela masih ketutup semua, pintu kekunci semuanya. Saya duduk di sini, posisi TV di depan, di samping kiri saya ini pas banget kayak begini, area dapur sama tangga. Iya. Tangga untuk pas banget posisi kayak posisi gini. Kayak pas. gini ya? Tapi dapur, tangga, ya kan? Lagi nyantai begini, tiba-tiba dari atas tangga, kan dulu tangganya kayu ya. Kalau kita jalan pasti bunyi dak duk gitu kan. Iya, betul. Tapi ini enggak. Dari atas turun pelan-pelan kayak melayang. Kalau kita dari samping gini otomatis ekor mata ngelihat kan ada sesuatu gitu kan. Saya sambil nonton seperti ada yang turun melayang, bajunya melayang, putih gitu, rambutnya panjang, kayak nengok saya begini ngeliatin. Saya nengok begini, dia ser. Nggak ada lagi. Nggak ada. Saya nonton lagi. Dia turun lagi, gitu kan. Saya nengok begini lagi, dia ke atas. Ya namanya anak kecil ya, penasaran apaan sih. Belum ada rasa takut waktu itu. Belum ada. Dan nggak kepikiran kalau itu apa gitu kan. Ke atas sepi, kosong. Nggak ada apa-apa. Ya udahlah, saya terus nonton. Yang pada akhirnya sempat ketiduran. Habis nonton ketiduran lagi. Biasanya itu mbah itu antara jam 11 atau jam 12 pulang buat ngecek nih. Ngecek rumah gitu kan. Sebab saya juga waktu itu lupa nih udah sekolah atau belum, nggak ingat gitu ya. Mbah ngecek, ini lagi ngapain cucu gue nih gitu kan. Pas pulang, saya ketiduran,
nanya, Mbah, tadi waktu Unan lagi sendirian, kok ada dari atas turun ke bawah, pakai baju putih-putih, koyo apa? Bentuknya gitu kan. Perempuan. Tingginya semana kata Mbah gitu kan. Pokoknya tinggi lah Mbah, rambutnya panjang, senyum gitu. Mbah cuma gini doang. Oh, itu budemu Legi gitu. Namanya Legi. Namanya Legi sebab lahirnya Kamis Legi. Oh. Oh, itu budemu Legi. Siapa? Udah, kamu nggak perlu tahu gitu. Akhirnya pintu dibuka, main. Ini lupa nih antara udah sekolah tahu atau belum gitu ya. Pokoknya waktu itu saya sekolah umur sekitar 7 mau 8 tahun sebab belum bisa baca sama sekali. Antara 7 mau ke 8 tahun. Udah berlanjut lagi. Bangun kesiangan lagi. Dikunciin lagi. Ngelihat lagi sosoknya. Tapi udah gak penasaran kan? Karena udah dikasih tahu, oh itu budemu Legi gitu. Nah, ada suatu kejadian, ada suatu hal yang memang sampai saat ini, bukan saat ini sih, saat itu gitu kan, saya sama kakak yang pertama yang bikin, ya namanya anak-anak umur 6-7 tahunan masih nakal-nakalnya. Setiap, saya lupa nih antara malam Jumat atau malam Kamis gitu, oh kalau nggak salah malam Jumat. Setiap malam Jumat Mbah tuh selalu bikin, kalau sekarang nyebutnya sajen. Sajennya itu ada kembang, ada jajanan pasar, ada kemenyan, ditaruh di bawah lemari yang Mbak pasti ngelihat di rumah saya. Yang kalau buka pintu tuh ada lemari kayu jati. Dan itu lemarinya? Itu lemari tempat naruh. Oh. Nanti ya. Itu tempat, itu lemari kayu jati ini umurnya udah hampir 100 tahunan berarti. Dari zaman bapak saya sampai ibu saya belum menikah. Udah ada. Ada 2 harusnya. Tapi yang satu yang di atas rusak. Rusaknya sama siapa? Sama ini. Kacanya saya tendang. Jadi mereka tuh sebenarnya berpasangan kayu jati ini. Cuma yang ini doang ya yang paling awet. Kalau sekarang umurnya ya udah 100 tahun lebih. Itulah dia jadi saksi nih. Lemari ini jadi saksi cerita saya sekarang. Oke. Jadi setiap malam Jumat atau malam Kamis saya lupa, Mbah itu selalu ya itu bikin sajen. Ya, ada jajanan pasar, ada uangnya waktu itu ada uang 500-an, uang 100-an, uang 1000-an, tau nggak uang zaman dulu yang 1000 yang warna biru yang gede. Uang cepek yang bulat yang wayang. Tahu itu. Nah itu selalu ada tuh. Pokoknya 100, uang 500, uang 1000, kue jajanan pasar kayak kue talam, terus apa sih kue pepek tau kan yang hijau-hijau, kue lapis, ada kue pisang yang isinya pisang, unti, ada kembang 7 rupa, ada kemenyan. Namanya anak-anak, saya sama kakak saya gini, apaan sih tuh Mbah, ngapain sih? Ada makanan lagi. Ngapain ditaruh di kolong, kita nggak boleh makan. Saat Mbah saya udah tidur, Mbah saya kan kalau tidur kedengaran ya, pasti gini, kedengaran dari atas. Nama kakak saya kan Rini. Aman nggak? Aman. Turun kita berdua, kita makan itu. Jadi janjian gini, saya sama kakak janjian. Pokoknya minggu ini gue duit, kata kakak gitu. Gue buat ongkos sekolah. Minggu besok lu baru makan duit. Jadi bukan makan duit, ngambil duit. Jadi gantian. Kakak saya makan jajanan pasarnya. Saya makan jajanan pasarnya, kakak saya duitnya. Kan lumayan waktu itu ada sekitar 2.000 atau sampai 3.000-an. Tahun 80-an uang segitu udah gede banget. Itu tiap minggu, Mas? Tiap minggu. Tiap minggu ada saja. Ada. Selalu gitu. Dan selalu habis dimakan dan uangnya diambil. Wait, sabar. Jadi setiap turun kita udah janjian nih. Bahkan kita kadang-kadang suka kong kali kong sama ART kita namanya Mbak Eni. Masih inget banget, halo Mbak Eni kalau masih ada ya. Kadang-kadang kalau Mbak Eni kan juga tidur di atas nih. Mbak Eni apa? Lihat Mbah udah tidur belum? Aman. Bagi 2 ya. Kata Mbak Eni gitu, kata ART. Ada Mbah udah tidur. Udah nih saya sama kakak turun. Oh ya Mbah udah aman tidur. Kakak saya buru-buru ngambil uang, saya ngabisin tuh.
ngabisin jajanan pasar, minum kopi sama tehnya. Kan ada kopi pahit, ada kopi manis, ada teh pahit, ada teh manis, jajanan pasar. Saya makan semua tuh jajanan pasarnya. Kakak saya ngambil uangnya, buru-buru naik. Besok pagi gempar. Sopo sing mangan sajen di bawah lemari. Kita diam semua. Setan, Mbah. Masa setan bisa makan? Itu Mbah tahu, kok setan bisa makan. Kita ketawa ngakak aja. Ngaku. Iya. Kita nggak bakal ngaku kan. Kalau ngaku pasti diomelin. Udah. Dasar. Dua putu pada bandel gitu kan. Sajen dimakan-makanin. Ibu juga sempat ngomong, lagian ngapain sih? Sayang tahu nggak makanan-makanan kayak gitu ntar juga dibuang ujung-ujungnya. Jadi ada pisang, ada jajanan pasar tuh lengkap. Kayak kue talam, kue lapis, kue unti kan enak gitu ya. Iya. Iya, saya makan, jadi tiap minggu udah jatah-jatahan ya. Lu minggu kemarin, lu ya uang, minggu depan gua dapat uang lu. Sebab kan saya kalau setiap ke pasar dikasih cuma 500 kan. Iya. 500 sampai 1000. Sedangkan uang itu yang buat sajian bisa sampai 3.000-an kan lumayan. Udah nih, udah berlanjut minggu depan bikin sajian lagi. Aman nggak aman? Aman, udah ngorok gitu kan. Awas lu, gantian. Minggu kemarin saya kan ngomong, ya mohon maaf ya, saya sama kakak sama abang ngomong lu gue aja ya, namanya anak Jakarta gitu kan, nggak ada manggil mbak, nggak ada manggil empok, nggak ada. Awas lo nih, lo kan minggu kemarin udah duit, gantian gue duit, gue buat jajan juga, mau beli buku. Dulu zamannya PMP, apa sih, PSPB gitu kan. Mungkin kalian anak-anak 80-an tahulah buku-buku itu. Pengen beli buku itu juga gitu. Yeah. Terus buat nabung juga. Dulu nabung 500 perak bisa loh. Saya sampai dapat uang 10.000 dari hasil sajian, iya. Bahkan nabung 500 perak tuh sampai dapat buku yang eksklusif gitu kan. Lagi gempar lagi. Iki siapa lagi yang makan sajian? Kita ketawa lagi. Ibu mau udah tahu, oh pasti juga anak-anak dua ini gitu. Udah dari situ di hari keberapa saya kesiangan lagi, dikunciin lagi, posisi sama, lagi nonton si Komo juga, turun lagi sosok ini, sosok perempuan ini, anak sekitar umur 8-9 tahunan. Udah kan, naik saya ke lantai 2, nggak ada siapapun. Pas lagi nonton, jadi posisi ini sofa, ini apa sih, kayak meja belajar gitu, kayak meja belajar. Di sebelah meja belajar tuh ada bupet warna hitam, atasnya ada kotak. Saya penasaran dari dulu nih, ini kotak apa? Ditutupin sama kain putih, kain apa sih, tahu nggak sih Mbak, kalau kita masak nasi tuh ada kain-kain yang bolong-bolong, iya tahu, yang buat pokoknya kayak jaring-jaring ya, gitu. Itu kain itu ditutupin itu. Ada kain putihnya juga, kain kafan di lapisan bawahnya, lapisan kedua kain putih. Saya penasaran, ya namanya waktu itu saya masih kecil, masih pendek ya. Saya panjat bupet, kainnya saya buka. Jadi kotaknya itu kayak kotak amal, panjang, atasnya diselorok begini nih, itu loh. Bukan buka gini ya, tapi diselorok begini. Jadi kalau mau buka tinggal ditarik juga ada yang tinggal diselorok gini doang, seret, kebukalah kotaknya. Langsung bau kembang. Saya lihat ada kembang yang masih baru dan ada yang udah kering juga gitu. Ya namanya anak kecil penasaran, saya aduk-aduk tuh kembangnya. Ada kayak sisa-sisa tulang gitu. Tulang kecil-kecil banget. Saya kira tulang ayam atau apa gitu kan. Dan di situ ada baju. Ada baju yang mirip, saya lihat kayak dipakai dia. Baju, tahu nggak sih kayak baju anak yang ulang tahun zaman dulu yang rumbai-rumbai gitu. Iya, gaun gitulah. Kayak gaun, mirip banget dipakai dia. Jadi baju, kembang, tulang. Wangi banget. Saya tutup lagi, saya rapihin lagi, nonton si Komo lagi, tidur. Mbah pulang. Akhirnya
Saya tanya, Mbah, emang dia yang di atas siapa sih? Ya itu budemu lagi. Emang kenapa? Yang di kotak apaan? Jangan pegang-pegang, kata Mbah. Wes, tapi tadi Bonan ngeliat ada baju, ada kembang, ada tulang. Diapain? Tak acak-acak. Ya Gusti, kata Mbah gitu, kaget. Udah wes, jangan dilihat-lihat lagi, kata Mbah. Udah, pokoknya nggak usah bongkar-bongkar itu gitu kan. Ya namanya anak-anak penasaran, ya udah kan. Setelah pintu dibuka boleh main. Jadi Mbah tuh setiap jam 12 ngecek rumah, pulang keluar main itu tetap dikunci. Jadi selama pintu dikunci ya udah saya main aja di luar, nunggu Mbah sama ibu sama ART pulang gitu kan. Pulangnya antara jam 3 jam 4. Jadi udah, saya lupa waktu itu udah sekolah atau belum gitu ya. Tapi intinya setelah ini kejadian puluhan tahun sampai saya kerja gitu kan. Sampai saya ingat uang sajen tuh buat beli buku, buat jajan, buat nabung, buat apa sih? Zaman dulu sendal apa namanya? Sendal Yumiko gitu, yang gambar Doraemon, buat beli sendal itu juga. 500 perak itu sendal. Dari hasil itu uang sajen. Uang sajen. Namanya Yumiko kalau nggak salah mereknya gitu. Keluar sambil nunggu mereka pulang, ya saya main. Dulu kan rumah saya tuh Setiabudi belum dibongkar. Belum dibongkar. Masih ada utuh dan teman-teman saya masih banyak di situ. Sambil nunggu mereka jualan pulang, udah saya main, Mbah pulang. Setiap sore saya juga sama, kayak aktivitas pagi ke pasar ngambil dagangan. Udah, besok berlanjut lagi. Kejadian sama lagi. Setiap saya kesiangan, pintu dikunci atas bawah, dia keluar. Saya nonton si Komo, dia keluar. Nengok nggak ada, saya ke atas nggak ada. Bandel dong, tahu nggak sih kaca nako yang panjang-panjang yang ada besinya gitu. Tahu. Yang rumah zaman dulu pasti ada kan. Saya kan ngelihat abang saya ya, ngelihat abang saya yang nomor 3 atau nomor 2 lupa gitu. Kalau pas lagi dikunciin, ditarik besinya, kacanya diklak gitu pelan-pelan. Saya ngikutin, saya tarik pelan-pelan, plek buka, kabur lewat jendela lantai 2. Kebetulan kan jendela lantai 2 sebelahnya tuh ada TK, ada TK, terus ada lantainya tuh gentengnya tuh asbes dan pendek. Di bawah asbes itu ada kayak tembok pembatas buat main. Jadi saya dari atas keluar dari jendela ke balkon, ke asbes, ke tembok yang batu bata, langsung keluar. Nah pas udah keluar, Mbak saya datang nih siang-siang. Kok kamu bisa keluar? Aduh lupa lagi. Ngapain gue di luar gitu kan? Mbak nanya, keluar dari mana? Tuh, Masya Allah kata Mbak. Jendela udah saya pasang, tapi ya itu pasti ketahuan. Udah, wes besok jangan kayak gitu lagi. Habis mau di dalam iseng Mbah sendirian, itu juga keluar terus gitu kan. Ya nemenin kamu nggak apa-apa, orang nggak ganggu kok. Tapi bener emang mukanya tuh manis gitu loh. Tinggi, rambut panjang, dan kalau dia tuh gini nih, kalau pas lagi turun di tangga kan di sisi tangga ada pegangan ya, dia selalu megang begini, nengok begini, kayak senyum, tapi senyumnya tipis banget. Kenapa bisa tahu senyum tipis? Ya namanya jarak dari sini cuma ke sana kan deket ya. Nggak ada sekitar 5 meteran. Ya ekor mata kelihatan dong. Dia kayak senyum begini nih. Senyum kayak sambil ngeliatin. Gitu kan. Kayak nengok, naik ke atas. Naik langsung ke lantai 2. Kayak gitu. Jadi ada suatu kejadian setelah beberapa kali saya ngeliat sosok si Legi ini gitu. Dan makan sajen. Tapi yang anehnya, walaupun kita makan sajen berdua, saya sama kakak, efeknya yang lebih besar ke sini. Oh, efeknya apa tuh, Mas? Ya sampai sekarang kayak tahu kan kayak gini akhirnya. Oh. Ada suatu kejadian, biasanya si Legi ini dengan sosok yang sumringah, senyum, tiba-tiba kayak marah gitu.
kayak marah, kayak ngeliatinnya kesel gitu kan. Mbah pulang buka pintu, biasa saya dikunciin kan. Saya nanya, Mbah, kok tumben sih yang itu kayak kesel gitu kan? Emang kamu ngapain? Megang kotak lagi. Udah dibilang jangan diacak-acak lagi tuh kotaknya gitu kan. Ngapain sih diacak-acak lagi? Emang apa sih isinya? Saking penasaran, emang apa Mbak itu isinya? Putu nakal gitu kan. Wes. Besok-besok kalau ini bangun, gak usah kesiangan gitu kan. Ya namanya anak umur 6-7 tahun pastilah gak bisa bangun pagi gitu. Walaupun bisa pasti perjuangannya susah banget. Yang pada akhirnya ketahuan kenapa dia itu mukanya marah. Lupa apa? Lupa diganti bajunya. Ternyata dia setiap tahun itu ya namanya dia itu tumbuh kayak orang gitu loh, dari bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saat ini kan waktu itu kan umurnya sekitar 8-9 tahunan. Bajunya tuh udah kekecilan. Di situ dia kayak agak marah. Dan saya bilang ke Mbah, kenapa Mbah kok mukanya agak kayak marah gitu? Emang kamu ngapain? Saya aduk-aduk gitu kan. Di situ Mbah belum sadar kalau di situ bajunya belum diganti. Yang pada akhirnya di hari keberapa tuh si Legi ini mukanya kayak marah lagi. Kenapa sih Mbah kok marah? Dia kayak marah terus. Mbah baru mikir, apa yang salah? Sajen udah, semuanya udah. Pada akhirnya dibukalah itu kotak, dilihat baju ternyata belum diganti. Jadi dia sama bisa komplain, bisa kekecilan. Istilahnya kalau bajunya sempit ya udah, baju yang di kotak diganti, dibuang, bukan dibuang ya, disimpan, beli yang baru yang sesuai dengan badan dia, yang sesuai dengan umur dia. Dan yang anehnya lagi, Mbah itu waktu itu umurnya sekitar mau 60 atau 60 lewat ya. Tapi aneh, gigi masih awet semua, mata masih terang semuanya, jalan masih tegap. Umur 60 tahun lebih loh, gigi masih awet semuanya. Tapi satu keanehan yang saya lihat dari Mbah ini, bukan mau ngomong keburukan Mbah ya. Jadi kamar mandi saya agak jauh Mbak. Kita duduk di sini nih, kayak dari sini ke rumah sebelah. Berapa meter tuh? Lumayan lah pokoknya kan? Ya. Harus keluar rumah dulu. Ya, dan itu nggak ada lampunya Mbak. Jadi dulu kamar mandi dari seng, saya inget banget, kanan kiri seng, atasnya tuh asbes, pintunya juga dari seng, jadi cuma separuh. Kalau dari balkon, orang mandi kelihatan kepalanya doang. Saya aneh dari Mbah tuh kalau mandi apa ya? Dia kayak menghadap ke kiblat, terus kayak baca doa gitu. Dia mandi satu siraman, kayak baca doa terus gitu. Satu siraman kan langsung gini. Kan saya di atas nih ya, suka ngeliatin. Mbah ngapain tuh kalau mandi? Saya kan nanya ke ibu, Bu, Mbah kalau mandi kenapa sih aneh banget? Ya, namanya juga Mbah lu gitu kan. Ya udah. Dan Mbah mohon maaf nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Kalau sholat pun aneh. Terakhir dia sholat itu setelah sakit, pas bayi Ambar mau dikubur. Nah ini itu tuh pas away banget, bertahun-tahun banget baru mulai sholat. Tapi sholatnya aneh. Abis takbir langsung sujud kayak orang pikun gitu loh. Kayak gitulah, intinya masih kejawen. Dan setiap malam apa saya lupa ya, malam Jumat atau malam apa gitu, Mbah pas mau maghrib selalu apa sih kalau bahasa Jawa tuh ngidung. Kayak nyinden, kayak nyinden bahasa Jawa. Dan kalau udah nyinden atau ngidung gitu kan, hawanya apa ya, kayak lagu gini, kayak lingsir wengi gitu, kayak ada mistisnya gitu. Dan kita semua di atas langsung gini, Mbah nyanyi apaan sih? Serem banget, mana mau maghrib gitu kan. Saya sama kakak selalu gitu. Jadi kotak itu awalnya di bupet. Awalnya di atas lemari. Iya. Awalnya di atas lemari. Yang Mas buka itu. Lemari yang kayu jati. Dipindahin ke bupet awalnya. Kan saya cerita sebelumnya,
saja ditaruh di lemari ya. Awalnya kotak ini di atas lemari kayu jati. Tapi karena ada suatu hal, dulu Mbah tuh naro apa sih, kayak keris ya. Jadi tahu nggak sih kalau lemari zaman dulu pasti ada selorokannya tuh, yang kayak laci kecil. Mbah naro keris di situ. Kayaknya sih benturan sama dia. Jadi setiap malam apa si keris ini selalu bunyi kelodak gitu loh. Seolah-olah gue nggak bersatuin sama dia gitu kan. Yang pada akhirnya si kotak yang berisi tulang belulang itu dipindahin ke Bupet. Saya belum cerita ya awalnya. Nah jadi sebetulnya kenapa bisa ada kotak itu dan ada tulang belulang yang ada isinya kain kafan, baju. Saya taunya setelah saya SMP, coba. Saat itu kan Mbah tuh ikut kita pindah ke Tangerang. Tadinya di Jakarta, pindah ke Tangerang. Tapi waktu itu masih tinggal di rumah Bude. Rumah Bude kan dekat rumah saya. Mbak tahu kan rumah saya di jembatan? Iya. Rumah Bude tuh di seberang jembatan. Rumah Bude artinya bapak saya punya abang. Di situ. Tinggal di situ Mbah. Tapi terkadang kalau lagi kesel, ya namanya nenek ya, moodnya kadang naik kadang turun ke rumah saya gitu. Saya sampai nanya, Mbah, itu emang yang di kotak sampai itu pun itu kotak masih dibawa-bawa gitu loh. Dibawa ke rumah Pak D. Di kamarnya Pak D. Sampai saya nanya pas waktu malam, Mbah kan nginep di rumah saya. Saya nanya, Mbah, emang tuh kotak isinya apa sih sebetulnya gitu kan, saking penasarannya. Ya kan udah Mbah bilangin, itu calon budemu kalau masih hidup. Meninggal, Mbah keguguran di saat 3, 4 atau 5 bulan gitu ya, saya lupa tuh. Antara 3 atau 4, 5 bulan. Setelah dikubur digali lagi. Dimasukinlah ke dalam kotak itu. Jadi dia juga punya nyawa, punya umur. Kenapa kondisinya saat di Jakarta saya lihat dia sebesar anak umur 8-9 tahun? Karena memang udah lama itu. Kondisinya udah lama. Sampai suatu ketika, waktu itu saya lupa nih antara Mbah meninggal atau pulang ke Jawa. Saya nanya ke ibu, Bu, sebetulnya yang benar yang mana sih? Mbah bilang itu anaknya Mbah. Tapi ibu saya cerita, itu bukan anaknya Mbah. Itu anaknya bude kamu, cucu pertamanya Mbah. Mbah nggak ikhlas karena cucu pertama. Digali ditaruh di kotak, dipelihara seperti cucunya sendiri. Jadi manfaat dia miara ini adalah selain untuk kayak nggak ikhlas, dan nggak ikhlas juga sebagai penglaris. Sebab kan saya udah cerita di awal kalau Mbah ini punya warung nasi kan, dan ya sebagai penglaris juga. Di sini semua kejadian-kejadian yang bikin Mbah itu harus semestinya sudah nggak ada dimulai. Istilahnya Mbah tuh harusnya sudah harus meninggal gitu ya. Ini adalah awal dan asal muasal Mbah tuh susah untuk meninggal. Kenapa sampai dipelihara dan bisa jadi penglaris? Karena Mbah kan kejawennya kuat. Separuh hidupnya pun, ini saya nggak bohong ya, dia puasa mutih. Kita aja puasa mutih, ini saya puasa mutih, cuma makan nasi putih, telur putih, air putih, semua serba putih, nggak kuat 1 minggu. Mbah tuh separuh umurnya sekitar 50 tahunan, dia puasa mutih. Jadi dia memang sudah tahu gitu loh, kejawennya kuat Mbah. Sampai saya bilang dia nggak sholat gitu kan. Dia hanya percaya sama Sang Hyang Gusti aja gitu. Yang penting Allah ada, Tuhan ada, ya udah gitu loh. Dia tahu kalau itu juga bisa jadi penglaris. Sampai ada suatu kejadian, ini kejadian ya. Mbah itu memang tipikal orang yang kalau orang mau ngutang ya ngutang aja nggak apa-apa.
dan paling enak. Dagangannya semua paling enak. Jadi, aduh saya nggak berani nyebutnya ya. Mbak itu jualan di dekat, nggak jauh dari HI. Seberangnya Hard Rock Cafe, ada gedung tuh. Sebutnya Gedung Jaya lah. Pasti tahu kan Mbak, Gedung Jaya kayak apa kan? Jaya Pembangunan, ada gedungnya. Sebelah HI, Gedung Jaya. Di belakang, memang khusus di area parkirnya tuh disiapkan kayak warung-warung khusus buat karyawan. Ada beberapa warung mbah saya, warung Eyang Kakung. Eyang Kakung tuh jualan minuman, kopi, segala macam. Kalau mbah nasi, lauk pauk. Di sebelahnya tuh ada warung sate dan soto. Ujungnya warung apa saya lupa. Yang jelas ada 3 atau 4 warung gitu. Tapi yang buka cuma mbah saya, soto sama sate, sama yang ujung nomor 3 saya lupa itu jualan apa, yang jelas tutup gitu. Ada suatu kejadian aneh Mbak, aneh banget. Sekarang gini, makanan tuh basi berapa lama sih? Nasi, sayur, daging, nasi berapa lama sih basinya? Keesokan harinya kan. Ini gini, kita masak subuh nih jam 4. Pas nyampe, jadi kan warung mbah saya tuh memang nggak ada pintunya ya, kebuka begitu aja kan. Pas nyampe masuk gerobak masuk ke warung, apa yang terjadi? Busuk semuanya, dibelatungin semuanya. Sampai nasi pun jadi bubur, lembek kayak tahu nggak sih, kayak nasi yang udah kelamaan di magic jar, busuk dan meleleh, dagingnya berbelatung. Coba aneh nggak? Baru ngelangkah doang, seret gitu kan. Mbah langsung nyium begini, bau apa ini ya? Bau apa? Dicek semua makanannya, busuk semua, basi semuanya. Karena ada yang tidak suka gitu kan. Hari kedua udah masak seperti biasa, ke warung lagi, busuk lagi. Mbah kan penasaran, kesel nih. Ini ada apa sih warung gua, kenapa sih? Apa ada yang sirik atau gimana gitu kan? Yang pada akhirnya Mbah tuh sempet satu minggu berhenti jualan karena nyari sebab musabab, kenapa, ada apa gitu di warung gua nih, ada apa. Dapatlah sebab musababnya. Waktu itu saya inget banget, saya dipanggil bapak, Nan ikut bapak yuk. Jadi di nggak jauh dari area Gedung Jaya itu ada sungai nih, sungai apa saya lupa gitu kan. Ikut bapak yuk, ngapain gitu kan. Udah ikut bapak aja, sambil bawa ember kecil, tahu nggak mas, mbak sorry, ember yang buat semen. Bapak juga bawa apa sih, pacul, sama bawa plastik kalau nggak salah ya. Kita turun ke kali, lumpur yang ada di kali itu dimasukin ke ember, terus sisanya itu karena nggak muat, lumpur-lumpurnya dimasukin ke plastik juga, plastik kresek, saya ingat plastik kresek hitam. Akhirnya ke warung waktu itu kan warung setiap hari Minggu libur ya, kita kesana hari Minggu lagi sepi tuh, libur. Jadi Senin sampai Sabtu buka semua warung, hanya Minggu doang yang tutup. Hari Minggu kita kesana, bapak tuh bilang, yuk ke kali, ngapain? Udah ikut bapak aja. Ngambil lumpur itu disebar ke pintu masuk, disiram ke pintu masuk. Habis disiram ke pintu masuk, dikelilingin ke area warung. Apa yang terjadi setelah lumpur disebar? Sebelumnya bapak saya sebelum lempar lumpur baca doa dulu. Baca doa lalu disebarlah itu lumpur semua mengelilingi warung. Apa yang terjadi? Di depan pintu warung kayak gempa, tahu nggak mas? Kayak gempa, tahu nggak sih, kayak gempa kecil gitu. Tapi depan pintu warung doang. Waktu itu kan memang masih tanah ya, goyang, retak. Dari tanahnya keluar, bungkusan putih, kayak pocongan gitu, keluar dari tanah, bungkusan putih, kata bapak, oh ini biang keladinya. Diambil, yang ambil saya, kata bapak, ambil. Konan gitu, ambil. Jadi memang gitu, ternyata syarat dari, ternyata mbah libur 1 minggu, dia pulang kampung ke Jawa,
minta syarat, minta istilahnya dilihat lah ya. Ini kenapa nih warung gue gitu kan. Masuk basi sampai kesel. Ternyata syaratnya adalah harus dilakukan ritualnya oleh anak yang masih suci yang belum balik. Kebetulan kan yang belum balik di rumah saya. Kakak saya udah SMA, abang saya SMP. Lumpur, air comberan, air seni itu bisa nyerap energi negatif ternyata. Kenapa sampai dibilang ayo ambil lumpur? Dari sananya udah dikasih tahu pakai lumpur. Dan yang nyebarin bapak saya, yang ngambil itunya, yang ngambil medianya harus anak yang masih suci dan belum balik. Kalau bapak saya ngambil, otomatis mungkin pindah gitu kan. Akhirnya saya ngambil, ditaruh kantong plastik. Jadi kresek yang bekas lumpur itu dibuat naro apa sih yang bungkusan putih itu kayak pocong, saya lihat bentuknya kayak pocongan gitulah. Kata bapak, bungkus udah, taruh di kantong kresek dan dibuang ke kali itu. Kata bapak udah buang aja. Ternyata setelah saya tahu, saya kan nanya nih, setelah kejadian itu saya nanya ke ibu saya nanya itu setelah saya beberapa tahun saya baru sadar kenapa nih kok waktu itu Unan disuruh ambil lumpur, suruh ngambil bungkusan putih gitu kan. Ya kan dulu mbah lo ada yang sirik gitu, ada yang nggak suka dagangan laku dan syaratnya harus anak yang masih suci yang belum balik. Lu kan yang masih kecil kata ibu, tapi harus kenapa ini ya nggak tahu gitu. Dan kenapa harus dilempar ke kali? Ya syaratnya itu harus yang mengalir. Kalau nggak mengalir, dia nyangkut dimanapun, ngerinya yang kena ini sekitarnya gitu. Itu udah ketahuan kenapa yang menyebabkan dagangan mbah saya selalu busuk. Udah nih, beberapa tahun kemudian, saya SMP kalau nggak salah nih, saya mulai SMP. Tadinya kan mbah ngikut Pak D ya. Mbah nggak betah. Mbah itu beli rumah di sekitar nggak jauh dari rumahnya sepupunya bapak saya. Dan rumahnya juga 2 lantai. Waktu itu saya lagi liburan, ya jadi saya lupa alamatnya, langsung aja ya. Pokoknya setelah mbah itu merasa nggak nyaman dengan keluarganya Pak D, dia akhirnya beli rumah juga, pindah beli rumah 2 lantai juga, tetap buka warung tapi warung sekarang warung kelontong gitu, warung kayak permen, rokok, beras gitu kan. Saya waktu liburan disuruh bapak, yuk ke rumah mbah lu yuk, temenin mbah lu kesian cuma berdua doang gitu kan. Saya nginep di sana. Ya namanya ini masih jiwa nakalnya masih ada. Ke atas dong, ke lantai 2. Ada salah satu kamar nih selalu dikunci, digembok. Di atas kan ada 2 kamar. Di bawah nggak ada kamar gitu kan. Pas saya ke atas, kata mbah, kamu tidur situ aja tuh, kamar sebelah, jangan kamar itu yang digembok. Akhirnya saya penasaran, ada apaan sih, kok nggak boleh tidur di situ gitu kan, dan digembok terus. Nah kebetulan di atasnya jadi ada kayak lubang angin. Lubang anginnya nggak ditutupin apapun. Saya cari bangku, saya lihat, waduh, jadi kan kalau ranjang zaman dulu tahu nggak mbak? Ada apa sih kayak tempat buku gitu kan, tempat buku atasnya kayak meja gitu. Ada kotak itu lagi, ada kotak itu lagi di situ. Nah ternyata kenapa saya nggak boleh masuk? Itu ada kotak itu lagi. Nah ada suatu kejadian aneh. Ini kita balik lagi ke Jakarta ya, Jakarta Selatan sebelum mbah pindah. Jadi gini, ini tempat bangku saya duduk, ngelihat si Komo itu, TV, dapur, tangga, bupet, tempat naruh kotak. Di belakang bupet itu ada kasur, di mana mbah tuh selalu tidur di situ. Mbah itu selalu tidur di situ. Yang anehnya, kalau mbah tidur di situ tuh pules gitu loh.
Kita cucu-cucunya dan anak-anaknya nggak ada yang pules tidur di situ. Seolah-olah kayak ada yang nemenin dan seperti ngapain lo tidur di sini? Kayak ada ngusir. Tapi kalau Mbah tidur di situ, pules sepules-pulesnya. Jadi gini Mbak, ini saya duduk nih, ini bupet tempat naruh kotak kan tadinya di lemari ya, lemari yang kayu jati itu, dipindahin ke bupet, di belakang bupet kasur, lalu ini ada apa sih kayak rak-rak yang kaca yang buat naruh piring, makanan, ada 2. Otomatis kan letter L gini kan. Ini tembok atasnya kotak itu gitu. Mbah ini tidur di sini, Mbah tidur di kasur ini, nyaman aja gitu loh. Kita cucu-cucunya dan bahkan anaknya pun nggak ada yang bisa tidur di situ. Saya nyoba pernah tidur ya. Jadi seperti ada yang kayak ada yang meluk, gelisah gitu loh. Tapi kalau Mbah tidur sampai gitu. Nah bahkan kakak saya pun sampai ngomong gini, lo ngapain tidur di situ? Gue aja kagak betah, kakak saya yang perempuan. Yang pada akhirnya rumah dijual di Setiabudi. Mbah ikut Pak D ke Tangerang. Mbah nggak betah, beli rumah lagi di lupa saya. Radio Dalam. Di Radio Dalam. Mbah beli rumah di sekitar Radio Dalam. Di umur berapa ya? Umur 80 atau 85 ya. Mbah cerai. Mbah cerai dengan Eyang Kakung. Gila nggak? Gila nggak? Setua itu masih cerai gitu loh. Cerai tapi cerai agama doang. Cerai agama. Yang pada akhirnya kan Eyang Kakung saya orang Trenggalek, pulang ke Trenggalek. Mbah masih di Jakarta. Meninggal nih Eyang Kakung. Meninggal, Mbah di Jakarta sendirian, sakit. Di sini semua bermula. Malapetaka ini di sini semua bermula. Malapetaka ini di sini semua bermula.